adik-adik, selamat siang. Selamat berjumpa kembali. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, kuat, selalu semangat dan bersukacita. Nah, adik-adik, pada saat ini kita akan memuji Tuhan, berdoa, mendengarkan cerita dari Alkitab, bahkan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa dulu, mohon pertolongan Tuhan, Kakak yang pimpin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan Tuhan kepada kami semua. Hingga pada saat ini kami boleh menikmati kesehatan dan sukacita yang Tuhan anugerahkan buat kami. Kami akan berdoa, bernyanyi, mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari ini. Tuhan tolong kami dari awal ibadah kami hingga boleh berakhir dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kita mau memuji Tuhan lewat satu nyanyian yang mengatakan hati yang gembira adalah obat. Memuji Tuhan lewat sebuah lagu yang mengatakan, dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Salam adik-adik yang di rumah, selamat siang. Kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kekuatan bagi kita. Kakak percaya bahwa adik-adik semua tetap sehat, kuat, dan harus tetap semangat. Nah, adik-adik yang manis, hari ini kita akan belajar kembali dari kebenaran firman Tuhan. Kalau minggu lalu kita sudah belajar dari firman Tuhan tentang bagaimana Daud menjadi raja atas Israel. Dan hari ini atau minggu ini kita juga akan belajar kembali dari firman Tuhan tentang Salomo yang meminta hikmat daripada Tuhan. Namun sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu, minta tuntunan Tuhan supaya kita diberi hikmat untuk mengerti firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur
karena Engkau masih memberikan kekuatan bagi kami, napas hidup bagi kami. Kami bersyukur untuk perlindungan Tuhan. Sepanjang sepekan kami boleh lewati semua oleh karena kebaikan Tuhan. Dan hari ini ya Tuhan, kami kembali untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan saatnya kami akan belajar dari firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang akan menuntun setiap adik-adik di rumah, berilah hikmat kepada setiap pribadi sehingga dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan terlebih lagi Tuhan akan memberikan kemampuan juga bagi setiap pribadi kami, juga adik-adik semua, untuk dapat menjadi pelaku dari firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sertai kami dalam pemberitaan firman pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sekarang saatnya kita akan mendengarkan kisah tentang Salomo yang meminta hikmat daripada Tuhan. Minggu lalu kita sudah belajar tentang Daud yang menjadi raja. Kini Raja Daud sekarang sudah tua. Siapa yang akan menjadi raja kalau Daud seandainya sudah meninggal dunia? Raja Daud mempunyai beberapa anak laki-laki. Yang pertama bernama Absalom. Ia seorang laki-laki yang gagah dan tampan. Rambutnya panjang, kereta-keretanya dan kuda-kudanya banyak. Tetapi hatinya tidak baik. Ia memberontak terhadap ayahnya dan akhirnya dibunuh dengan pedang. Anak laki-laki yang kedua namanya Adonia. Tentang Adonia ditulis dalam Alkitab, selama hidup Adonia, ayahnya tidak pernah menegur dia dengan bertanyaan, "Mengapa engkau berbuat demikian?" Itu berarti Adonia seorang anak laki-laki yang manja, yang selalu melakukan apa yang dia mau dan tidak mau taat kepada ayahnya, apalagi kepada Tuhan. Tuhan tidak memilih Adonia yang nakal untuk menjadi raja. Anak laki-laki ketiga adalah Salomo. Salomo sejak kecil dididik oleh Nabi Nathan. Salomo belajar mengasihi Tuhan dan taat kepada Tuhan. Karena itu Tuhan berfirman bahwa Salomo harus menjadi raja yang baru. Pada suatu hari Salomo dipanggil oleh ayahnya Raja Daud. Raja Daud berkata kepadanya, "Anakku, sebentar lagi aku akan meninggal dunia. Kau akan menjadi raja, karena Tuhan memilih engkau. Engkau akan memerintah bangsa Israel. Engkau juga akan membangun sebuah rumah ibadah untuk Tuhan, rumah yang indah sekali. Lakukanlah semua tugasmu dengan baik. Jangan meninggalkan Tuhan yang sudah memilih engkau. Taatilah semua tugasmu dengan baik. Janganlah meninggalkan Tuhan yang sudah memilih engkau. Taatilah semua firman-Nya, dan engkau akan berhasil dalam segala sesuatu." Kemudian Raja Daud meninggal dunia dengan tenang karena ia sudah mewariskan kerajaannya kepada seorang anak yang mengasihi Tuhan. Salomo masih muda pada masa itu dan banyak persoalan yang harus dia hadapi. Karena itu, ia membutuhkan nasihat Tuhan. Suatu hari, Salomo pergi ke kota Gibeon di pegunungan. Gibeon berjarak kurang lebih 3 jam kalau berjalan kaki dari Yerusalem. Tetapi pasti Salomo sebagai raja muda pergi dengan memakai kereta yang berkuda. Di tempat itu Salomo mempersembahkan 1000 ekor lembu bagi Tuhan sebagai ucapan syukur atas segala pertolongan dan pimpinan Tuhan dalam hidupnya. Tuhan melihat kerinduan hati Salomo. Sementara Salomo tidur di Gibeon, Tuhan berbicara kepadanya, "Salomo, mintalah. Apa saja yang kau kehendaki, akan kuberikan kepadamu." Anak-anak, andai kata Tuhan berbicara seperti itu kepada kita, kita pasti merasa senang, bukan? Apa yang akan kita minta kepada Tuhan? Salomo tentu saja sangat senang karena Allah berbicara kepadanya seperti itu. Tetapi Salomo rupanya tidak memikirkan diri sendiri. Ia memikirkan tugas mulia dan berat yang sudah diterimanya dari Tuhan. Karena itu Salomo berkata kepada Tuhan, "Tuhan, berilah hamba kebijaksanaan untuk memimpin umat-Mu, karena hamba masih muda dan belum berpengalaman, supaya hamba dapat membedakan apa yang baik dan yang jahat." Permintaan Salomo ini sangat berarti. Ia meminta dengan tidak mementingkan dirinya sendiri, melainkan untuk kepentingan orang lain.
Maka Tuhan menyetujui permintaan Salomo. Bahkan Tuhan memberikan lebih dari apa yang ia minta. Dengarkan apa yang Tuhan janjikan kepada Salomo. Dalam 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawamu, musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu tak akan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Bagaimana Salomo yakin bahwa Tuhan yang benar-benar telah berbicara dengannya dalam mimpi? Bahwa ia juga telah memberikan apa yang Salomo mintakan. Ia tidak ingin berlama-lama untuk mencari tahu jawabannya. Setelah kembali ke kota Yerusalem, ada 2 orang perempuan dibawa kepada Salomo. Salah satu dari mereka sedang menggendong seorang bayi laki-laki. Kedua wanita itu bertengkar dan berkelahi, dan mereka ingin Raja Salomo memutuskan siapa di antara keduanya yang benar. Perempuan yang tidak menggendong bayi berkata, "Tuanku, kami berdua tinggal di rumah yang sama. Saya melahirkan seorang bayi saat ia ada di sana, dan 3 hari kemudian, ia juga melahirkan bayi. Saat itu kami sendiri, oleh karena tidak ada orang lain dalam rumah. Di malam hari, anak perempuan itu meninggal karena ia menindihnya. Ia bangun di malam itu dan mengambil anak laki-laki saya dari sisiku saat saya sedang tertidur. Dan ia menggantikannya dengan bayinya yang sudah mati. Dan ketika saya bangun di pagi hari dan memperhatikan bayi itu, saya menyadari bahwa itu bukan bayi saya." Perempuan yang menggendong bayi laki-laki itu kemudian berseru, "Anak yang hidup itu adalah anakku. Yang sudah mati itu miliknya." Tetapi perempuan yang satu tetap bertahan, "Tidak, anak yang hidup adalah milikku, yang mati milikmu." Raja Salomo memperhatikan kedua perempuan itu berbicara. Kemudian ia berkata, "Ambilkan aku pedang." Ketika pedang itu dibawa ke hadapan raja, raja bertitah, "Penggalah anak yang hidup itu menjadi 2, dan berikanlah kepada kedua perempuan itu masing-masing setengah." Seketika itu perempuan pertama berseru, "Ya tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan membunuhnya." Tetapi perempuan yang satu berkata, "Penggalah bayi ini menjadi 2, supaya tidak ada dari antara kami yang akan memilikinya." Raja Salomo bangkit dari tatanya dan berkata, "Bayi itu adalah milik perempuan pertama. Dialah ibunya, oleh karena ia mengasihi bayi itu." Kemudian ia bertitah, "Berikan bayi yang hidup itu kepada perempuan pertama, jangan membunuhnya. Ia adalah ibunya." Ketika orang-orang mendengar keputusan raja yang penuh hikmat itu, mereka sangat takjub, oleh karena mereka melihat bahwa Allah telah memberikannya hikmat dan untuk menghakimi dengan adil. Nah, demikianlah cerita kita pada siang hari ini. Nah, adik-adik, dari apa yang sudah kita dengar cerita tentang Salomo, ini mengajarkan kepada kita semua, kepada adik-adik, bagaimana kita selalu berharap dan minta hikmat kepada Tuhan ketika adik-adik sedang menghadapi kesulitan. Misalnya saja ketika di sekolah menghadapi ujian, sesulit apapun soal itu, adik-adik harus hanya berharap kepada Tuhan, meminta hikmat kepada Tuhan. Karena itulah yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita. Dan Salomo, apa yang dia minta kepada Tuhan? Dia meminta hikmat dan Tuhan memberikan kepadanya hikmat. Bahkan dikatakan juga Tuhan memberikan dia kekayaan, memberikan dia kemuliaan, dan memberikan dia umur panjang. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa.
Tuhan, terima kasih karena Tuhan sudah menolong kami untuk boleh belajar dari firman Tuhan. Sebagaimana Salomo menjadi seorang pemuda yang takut akan Tuhan. Ketika dia menghadapi persoalan, masalah, dia hanya bersandar kepada Tuhan. Kiranya Tuhan mengajar kami semua, adik-adik di rumah, agar di dalam menghadapi kesulitan, baik menghadapi sakit penyakit, menghadapi masalah, ajarlah adik-adik kami semua Tuhan, untuk hanya berharap, bersandar kepada Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, Amin. adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa dulu ya, kakak yang pimpin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu, pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, kami memberi persembahan kami, berkati anak-anak yang akan memberi, bahkan yang belum sempat memberi, berkati mereka Tuhan, berkati juga orang tua mereka ya Bapa, baik dalam pekerjaan mereka, usaha mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami, haleluya, amin. Adik-adik, kita akan menyanyikan satu pujian yang menyatakan persembahan Tuhan punya ya. Ayo adik-adik di rumah silakan berdiri, kita akan menyanyikan pujian ini dengan gerakan ya. Kita sudah selesai, kita sudah memuji Tuhan dengan pujian, kita sudah berdoa, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan kita sudah memberikan persembahan. Dan di akhir ibadah sekolah minggu kita ingin menyanyi sebuah lagu yang berjudul Ting Tong Ting Tong. Sehingga boleh selesai dengan baik. Kami mohon pertolongan Tuhan bagi kami sekalian dalam kami menghadapi aktivitas kami selama seminggu. Kami juga mau berdoa untuk anak-anak sekolah minggu kami yang walaupun cara online, tapi Tuhan memberkati. Firman Tuhan yang sudah ditabur, biarlah itu bertumbuh dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, demikianlah acara ibadah kita pada hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Selamat siang. Shalom.